Alright guys, balik lagi bareng aku Dika dan ya di video kali ini kita akan bahas seputar handphone bekas lagi teman-teman. Jadi aku barusan beli yaitu ada Oppo F9. Ini adalah varian RAM 6 internalnya 64 GB. Jadi buat teman-teman ya yang belum pernah tahu untuk Oppo F9 yaitu ada dua varian RAM ya. Ada RAM 4 internalnya 64 GB sama RAM 6 internalnya 64 GB juga. Dan buat teman-teman yang belum tahu harga terbarunya, dari untuk Oppo F9 ini dikeluarkan tahun 2018. Kalau untuk RAM 4 internalnya 64 GB itu dibanderol dengan harga 4.299.000 atau bisa dibilang 4.300.000 ya teman-teman. Dan kalau untuk RAM 6 internalnya 64 GB ini dibanderol di kisaran 4.599.000 ataupun 4.600.000 rupiah teman-teman. Jadi selisihnya 300 ribuan ya teman-teman. Kalau enggak 200 ya 300-an lah kalau enggak salah saya ingatku segitu teman-teman di tahun 2018. Dan sekarang sudah di tahun 2021 akhir bulan ya ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin akhir bulan kepengen ganti handphone ya dan budgetnya itu minim atau low, ini adalah salah satu rekomendasi banget buat teman-teman. Kenapa? Karena ini harganya yang sudah anjlok parah, separah-parahnya teman-teman. Jadi harganya baru itu 4.599.000 dan kita barusan beli bekas ini teman-teman, itu harganya cuma 1.600.000-an teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau mau beli F9 kalian bisa langsung klik di Facebook ya, di marketplace itu ada tempat penyedia jual beli segala macam handphone, aksesoris, entah itu baju, parfum, semuanya ada di situ dan kalian tinggal ketik saja di situ nanti keluar muncul penjual handphone di dekat daerah rumah kalian teman-teman. Dan harga pasarannya untuk Oppo F9 ini kalau RAM 4 internalnya 64 GB itu dibanderol dengan harga kisaran berapa ya, 1.400.000-an lah teman-teman. Sekarang itu yang RAM 4 internal 64 GB dan kalau yang RAM 6 internalnya 64 GB itu dibanderol di kisaran 1.600.000 sampai 1.700.000-an teman-teman. Jadi ini kenapa ini kita beli dengan harga yang lumayan murah banget ataupun cukup murah padahal ini RAM 6 internalnya 64 GB. Mari kita bahas untuk Oppo F9 ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Oppo F9, untuk tampilan depannya seperti ini, ada tulisan 664 GB. Jadi ini RAM dan ini ROM. Di sini ada tulisan logo Oppo, di sini ada tulisan F9 dan di sini ada tulisan ataupun gambar tentang Oppo F9. Di samping kanan yaitu ada tulisan Oppo ya, ini di atas kosong, di bawah kosong, dan di samping kiri ada tulisan Oppo. Kalau untuk tampilan belakang itu seperti biasa ada sedikit bocoran spesifikasi ya teman-teman. Jadi di sini ada tulisan Oppo F9 VOC. Jadi ini VOC itu pertama kalinya untuk Oppo itu mengeluarkan pengecasan yang sangat cepat ya teman-teman. Yaitu dia pakai VOC dulu dan dia pakai baterai yang cukup besar pada waktu dulu yaitu 3.500 mAh. Jadi ini lumayan besar banget dan dia dilengkapi dengan pengecasan yang cukup cepat ya teman-teman. Ini pertama kali kalau nggak salah itu. Dan di sini dia mempunyai dual kamera di belakang. Kamera selfie-nya yaitu 25 megapiksel yang sangat jernih banget dan layarnya lumayan lebar yaitu 6,3 Full HD Plus. Ini kita dapat yang RAM 6 internalnya 64 GB teman-teman. Kita dapat yang sunrise red ya teman-teman. Jadi warna merah ini. Daripada kita penasaran dan lama-lama gimana sih kondisinya di dalamnya, langsung saja kita buka ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau beli, untuk kondisinya ataupun apa saja sih yang seharusnya kita dapatkan untuk Oppo F9 kalau beli second. Nah, di sini kita akan bahas semuanya. Jadi nggak cuma handphone baru aja. Kalau handphone second kan jarang sekarang yang bahas tentang handphone second ataupun persecondan. Tapi kalau untuk baru ya mungkin ada saudara-saudara kita ataupun ya mungkin yang lebih profesional ya, ada si Get In, mungkin ada Kuliah Sore, mungkin ada Jagat Review, Wasa Wirman dan lain-lain lah. Aku suka nonton video-video itu dan aku termotivasi untuk bangun channel YouTube ini yang tentang persekenan ataupun perbekasan ataupun
handphone yang sudah bekas dan lama dipakai. Jadi kalau lama dipakai itu jarang channel-channel besar itu untuk apa ya, gimana ya, cari kontennya ataupun membuat konten tuh jarang. Pasti kalau untuk channel besar-besar itu yang diposting itu pasti handphone-handphone terbaru ya teman-teman. Karena handphone terbaru pun setiap hari pasti ada pengeluaran produk terbaru, entah itu dari Realme, Oppo, Vivo, Samsung, iPhone ataupun lain-lain. Dan kita akan bahas tentang si second saja ya teman-teman. Jadi di sini ada tulisan Oppo dan kita buka langsung. Di sini kita tidak menemukan yaitu untuk kartu. Kita tidak menemukan untuk SIM injektor ya, SIM injektor buat membuka SIM-nya itu. Dan kita di sini nemu, wow, di sini kita dikasih yaitu softcase yang unyu-unyu banget. Jadi untuk bawaannya si Oppo F9 itu warnanya nggak gini ya teman-teman, yaitu berwarna bening putih dan plastik. Kalau ini kayaknya apa ya, ini kaku keras ya teman. Ini dikasih ataupun dia mungkin beli tambahan softcase ya, sangat imut sekali, ada kayak es krimnya, lucu banget. Dan kita langsung lanjut di selanjutnya, kita masih nemu yaitu kartu garansi ya. Ini punyanya Oppo F9, ada 2 kartu garansi seperti ini. Dan kita lanjut lagi, di sini kita tidak menemukan apa-apa. Jadi yang pertama minusnya yaitu tidak ada SIM injektor. Walaupun kelihatan sepele tapi itu penting kalau kalian mau ganti kartu sewaktu-waktu teman-teman. Jadi kalian harus membelikan sendiri. Mungkin kalau harganya 1000 ya, kalau nggak 500 rupiah. Kita di sini langsung nemu handphonenya dan kita akan bahas nanti saja untuk kondisinya gimana. Kita sambil nunggu, kita nyalakan dulu lah. Kita nyalakan terlebih dahulu dan kita langsung lanjut yaitu ke selanjutnya. Dan di sini kita nemu ya, ini adalah ada adaptor. Ini adaptornya walaupun ini tulisannya Oppo, tapi ini bukan orinya dari Oppo F9. Kalau orinya Oppo F9 itu tampilannya nggak seperti ini teman-teman. Jadi tampilannya itu aku nggak punya contoh sih. Jadi tampilannya itu kayak lebih besar ya, lebih besar dan lebih panjang. Karena dia itu pakai pengecasan yang cukup cepat yaitu VOOC 3.0 ya kalau nggak salah. Dan ini adalah cas biasa, casnya mungkin casnya Oppo A3s, Oppo A5s, yang masih biasa Oppo A7 itu dia pakai cas ini. Tapi kalau untuk Oppo F9 dia itu untuk adaptornya beda, nggak seperti ini. Jadi kalian harus wajib cek ya teman-teman. Ini nggak ori ini. Sebenarnya bisa sih, bisa, tapi ini tidak support untuk kalau kita ngecas yang cepat. Casnya ini lumayan low ya, seperti normal lain-lainnya. Kalau kalian belikan yang mungkin orinya F9 nanti bisa cepat ya. Untuk kabel datanya ya, kabel datanya bener. Kalau yang gini ini adalah kabel data VOC. Dari sini ada tulisan VOC ya. Kalau untuk adaptornya itu bukan bawaannya F9 teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau di sini biasanya ada tulisan VOC juga ya. Dan di sini kita tidak menemukan. Kalau di kabelnya ini masih aman dan dikasih pelindung ya. Kasih pelindung. Terus kita tidak nemu yaitu yang terakhir, kita tidak menemukan yang namanya handfree ataupun headset. Jadi kalau untuk Oppo F9 itu di sini ada headsetnya teman-teman. Jadi ini tempat headset, tempat kabel data, di sini ada tempat adaptor. Dan kita tidak menemukan untuk headsetnya. Jadi kalian harus membelikan sendiri. Kalau untuk Oppo A5s, A3s, A7 itu tidak ada headsetnya ataupun handfree-nya. Tapi kalau untuk Oppo F9 ini ada headsetnya teman-teman. Jadi kalian harus wajib ngecek ya teman-teman. Dan kita langsung bahas yaitu di handphonenya. Untuk handphonenya kondisinya seperti ini ya. Oke, ini sudah nyala. Untuk kondisi handphonenya masih bagus banget sih. Ini masih orinya, layarnya masih ori. Kita cek untuk samping-samping ya. Untuk samping-samping juga masih mulus sih. Masih cocok banget dibuat di tahun 2021 ini. Dan untuk tampilan belakang seperti ini ya, seperti yang tadi. Ini adalah kamera pertama sama kamera kedua. Fungsinya apa sih untuk kamera pertama? Yaitu untuk kamera utama, yaitu yang biasa aja. Dan kalau yang kedua itu adalah kamera mode potret ya kalau nggak salah. Dan ini dia untuk Oppo A5, mohon maaf. Untuk Oppo F9 ini dia pakai chipset MediaTek ya. Jadi kalau untuk ngegame ya kurang ngebut lah. Ini dia pakai MediaTek Helio P60.
di MediaTek yang seri P, bukan yang seri G. Jadi kalau dulu itu seri P, kebanyakan seri P. Jadi ini seri P60. Dan untuk tampilan seperti ini, ada fingerprint di belakang teman-teman. Jadi ya, kalau untuk kalian tanya masih layak enggak di tahun 2021 ini masih layak banget sih sebenarnya. Ini mempunyai RAM 6, internalnya 64 GB, terus dibekali dengan pengecasan yang cukup cepat, layar yang super luas, terus dibekali dengan chipset yang lumayan ya agak tinggi, agak rendah ya, MediaTek Helio P60. Dan Androidnya ini pakai Android 8 ya, masihan sebenarnya, masih pakai Android Oreo. Jadi ya mungkin kalau untuk game sebenarnya ya kurang sih kalau menurut aku sih ya. Dan untuk kamera depan ini beresolusi 25 megapiksel. Terus kita akan bahas lagi, yaitu apakah masih bisa dikasih memori tambahan. Biasanya kan kita cek itu. Langsung saja kita cek ya teman-teman. Di sini adalah tempat buat kartu SIM, dan ternyata di sini masih bisa dikasih memori tambahan. Jadi walaupun ini memorinya sudah 64 GB, ini masih bisa dikasih memori tambahan. Jadi ini dipasang SIM 1, SIM 2 sama SIM 3, teman-teman. SIM 3 dipasang memory card, jadi bisa sampai 128 GB. Jadi kalau teman-teman mempunyai memori yang 128 GB, masih kalian pasang di Oppo F9 ini. Dan untuk harganya yaitu seperti tadi ya teman-teman, kita kan di sini bahas harga handphone bekas ya, sama masih layak enggak. Kalau ini masih layak lah, 50-50, tergantung kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan kalian cuma ngegame saja buat konten game, ini tidak kita sarankan ya, apalagi game berat. Kalau game-game yang menurut kita kayak Hik Domino, mungkin ada game-game offline, ada game, mungkin game-game pokoknya yang enteng-enteng itu masih kuat banget. Tapi kalau untuk bermain PUBG dan lain-lain itu menurut saya kuat sih, kuat ya, kuat. Aku bilang kuat, tapi itu tidak, kalau ketemu musuh nanti bakal nge-frame teman-teman, karena aku sudah cobain semuanya di video-video saya sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang ini sok tahu, kalian tonton saja di video saya, di video di bawah. Jadi ada review-review saya mengenai handphone-handphone yang sudah saya review dan bermain PUBG. Jadi situ aku bermain PUBG dengan tipe yang paling lama dari yang paling baru. Jadi di situ aku upload video-video yang mungkin masih layak dan enggaknya kalian bisa tonton di video saya sebelum-sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan ataupun masih pertama kali menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya teman-teman, biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya, ataupun updatean harga. Mungkin ada lagi, mungkin mungkin masih layak nggak dipakai di tahun 2021 ini. Jadi ya jangan lupa kalian subscribe dan di like-nya, biar aku lebih semangat membuat channel YouTube ini dan membuat kontennya. Jadi kita ulangi untuk harganya, Oppo F9 ini harga barunya dulu 4.600.000 dan kita dapatkan sekarang cuma 1.600.000 saja. Jadi kita hemat 3 juta rupiah. Wow, sangat edun banget. Jadi ya, tapi ya kalau kita bahas sih sebenarnya masih agak kentang sih handphone Oppo F9 ini. Kalau handphone sekarang gimana ya, sudah speknya tinggi-tinggi semuanya. Jadi tapi untuk kameranya aku akuin untuk Oppo F9 ini masih mantap banget. Aku pernah nyoba buat konten ya, itu warnanya cerah banget. Jadi kalau kalian nggak percaya, oke, kita buktikan saja. Nah, hasilnya sangat bagus banget ya teman-teman. Ini cocok banget buat teman-teman yang suka foto-foto atau jualan online, bisnis online. Ini rekomendasi buat teman-teman karena kamera depan maupun belakang bagus banget. Kamera depannya 25 megapiksel. Dan semoga kalian yang mau beli segera beli, kalau belum ada uang segera menabung. Dan buat teman-teman yang mau upgrade handphone dan mau jual Oppo F9 ya harganya segitu, ataupun yang mau beli harganya ya cuma segitu, 1.600.000, mungkin mentok-mentok 1.800.000 itu paling mahal lah menurut saya, karena di harga 2 juta sekarang sudah dapat baru yang lebih bagus, spek mantap dan baterai besar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Mohon maaf kalau bacot terus, karena aku suka, paling bacot itu suka banget ya, walaupun ngomongnya belepotan nggak patek bisa
ngomong bahasa Indonesia, ngomongnya bahasa Jawa sebenarnya. Jadi terima kasih yang sudah menonton video sampai akhir, dan jangan lupa kalian subscribe dan di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.